Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi sidni ilma warzuqni fahma amin. Pada kesempatan ini saya akan coba mengurai bagaimana cara menggunakan Airapod. Konten ini sengaja saya buat karena namanya saya manusia biasa, seringnya saya lupa, bukan kadang lagi ya, seringnya saya lupa. Maka ini saya buat ya tujuannya tadi suatu saat nanti ketika saya membuat atau menggunakan Airapod kembali, saya bisa mengingatnya melalui konten ini. Mudah-mudahan tidak hanya bisa membantu diri saya pada khususnya, kemudian mudah-mudahan juga bisa berguna untuk para penonton di sana. Ya, intinya semoga bermanfaat. Nah ini ya, Airapod. Kalau dibuka seperti ini, yang penting kan sudah login ya, sudah login dulu ke aplikasi yang sudah disediakan oleh sekolah masing-masing ya. Nah, di Airapod ini ada apa saja sih? Ya, di sini ya, di sebelah kiri bisa kita lihat menunya apa saja. Dari atas itu ada identitas Airapodnya ya. Kemudian di sebelah kiri bawah ada menu beranda, kemudian ada referensi, perencanaan, penilaian, laporan hasil belajar, monitoring dan analisis, profil pengguna. Nah, yang akan sering digunakan oleh kita sebagai guru yang akan menginput nilai peserta didik kita pada setiap penilaian akhir semester atau pertengahan semester ya. Nah, kita bisa memanfaatkan beranda ya. Beranda munculnya seperti ini ya, seperti tampilan di layar, dimana ya untuk melihat keadaan pekerjaan Airapod kita ya, apakah sudah sesuai yang kita kerjakan atau belum. Nah, nanti kita juga bisa mengeceknya melalui beranda. Kemudian untuk referensi nanti ada item referensi peserta didik, referensi kompetensi dasar ya. Ini untuk mengetahui peserta didiknya, kemudian kompetensi dasarnya apa saja. Kemudian lanjut ke perencanaan. Nah inilah nanti yang akan kita gunakan sebelum kita melakukan penginputan ya. Yang kita gunakan ada penilaian PK, penilaian P5BK, rasio nilai akhir, penilaian pengetahuan, penilaian keterampilan. Nah, buat keterampilan. Nah, kebetulan di sini khususnya saya diminta untuk pada perencanaan menginput 3 item menu ini, yang rasio nilai akhir diminta untuk menginput, penilaian pengetahuan, kemudian penilaian keterampilan. Itu kita diminta untuk menginput. Nah, kemudian ini setelah perencanaan sudah kita lakukan, nah baru kita bisa melakukan penilaian melalui penilaian ya, menu penilaian. Kalau tadi sebelumnya kita tidak melakukan pengisian pada perencanaan, maka kita tidak bisa mengisi pada penilaian. Kenapa? Karena
menu yang ada di dalam tampilan yang ada di dalam ini penilaian ini ya akan tersinkron dengan perencanaan, atau perencanaan itu akan tersinkron di sini ya. Jadi nanti sumber datanya dari perencanaan itu. Nah, di penilaian ada penilaian PK, penilaian PNMAPK, penilaian pengetahuan, penilaian keterampilan, penilaian sikap, penilaian remedial, penilaian ekstrakurikuler, capaian kompetensi. Nah, ini sementara yang saya kerjakan di penilaian pengetahuan. Di sini nanti ketika dibuka ada inputan nilai pengetahuan sesuai dengan arahan kurikulum yang ada di kita, yaitu untuk menginput nilai tugas, nilai ulangan harian, nilai UTS, nilai PAT ya, atau hasil penilaian akhir semester. Kemudian juga diminta untuk penilaian keterampilan. Kebetulan saya jurusannya adalah mapel produktif ya, maka nanti saya diminta untuk memasukkan menginput nilai keterampilan. Kemudian pada penilaian sikap, di sini sifatnya saya memberikan rekomendasi terhadap peserta didik yang saya ajar ya, dimana nanti di dalamnya itu kan ada penilaian sikap religius, nasionalis ya, dan lain sebagainya. Kemudian pada penilaian remedial, jika ada nilai yang kurang ya, atau melakukan pengayaan terhadap beberapa peserta didik, nanti saya akan menginput nilainya di remedial ya. Kemudian juga kalau ini di bawahnya penilaian ekstrakurikuler, kalau saya sebagai pembina ekstrakurikuler di sekolah saya, maka saya nanti harus menginput nilai ekstrakurikuler di sini. Nah, itu ya menu-menu di penilaian. Kemudian ada menu laporan hasil belajar. Nanti ini akan dimanfaatkan oleh wali kelas ya. Dalamnya hampir sama seperti pada penilaian ya. Ada nilai US, USBN, nilai UN, ada nilai kewirausahaan, catatan akademik, nilai karakter, berita kehadiran, nilai ekstrakurikuler, praktek kerja lapangan, prestasi peserta didik, kenaikan kelas, cetak rapot UTS, cetak rapot semester, cetak rapot P5BK, do ledger. Nah, kebetulan saya pernah jadi wali kelas, kemudian kebetulan kami diarahkan untuk menggunakan menu-menu yang ada di laporan hasil belajar seperti pada catatan akademik ya. Kami wajib untuk memberikan deskripsi pada catatan akademik. Kemudian juga nilai karakter. Nah, nilai karakter ini biasanya di sana sudah ada rekomendasi dari BK atau guru pengampu yang nantinya kemudian bisa kita pilih ya. Nanti akan secara otomatis masuk ke dalam aplikasi. Ketika kehadiran juga nanti harus diinput oleh wali kelas yang sumbernya dari BK biasanya. Kemudian ada nilai ekstrakurikuler ya, nanti untuk memantau dan juga memberikan nilai ekstrakurikuler. Praktik kerja lapangan. Nah, ini biasanya di siswa kelas 11 atau 12 mereka itu melakukan kegiatan praktik kerja lapangan dan nanti nilainya akan diinput melalui sini ya. Jadi diinput oleh wali kelas. Kemudian prestasi peserta didik. Nah, ini kejuaraan-kejuaraan yang diperoleh oleh peserta didik nanti diinput oleh wali kelas melalui menu prestasi peserta didik. Kenaikan kelas. Nah, ini nanti datanya diisi pada kenaikan kelas. Kemudian cetak rapot UTS. Nah, ini kalau ini rapotnya akan dicetak setelah kegiatan penilaian UTS. Kemudian cetak rapot semester. Nah, ini kemarin saya lakukan ketika siswa itu hendak kenaikan kelas. Nah, saya masukkan datanya di sini atau cetak rapotnya lalu sini ya. Cetak raport P5BK kemarin sudah dilakukan, kemudian ini kita tetap melakukan do ledger.
ya. Kemudian selanjutnya ada menu monitoring dan analisis. Kita tidak diarahkan untuk menggunakannya, dan juga profil pengguna itu profilnya saya nanti seperti itu. Nah, kemudian nanti kalau misalkan kalau mau keluar dari aplikasi seperti ini. Nah, kemudian coba saya akan perlihatkan kegiatan yang harus dilakukan oleh seorang guru les. Nah, ini kemarin diarahkan saya sebagai guru mapel nanti harus mengerjakan beberapa item yang sudah diperintahkan oleh kurikulum. Nah, seperti halnya seperti ini ya. Guru mapel itu kewajibannya nanti mengisi rasio nilai akhir di menu perencanaan, yaitu sesuai dengan yang diarahkan oleh kurikulum, yaitu pengetahuannya 50, kemudian 50. Kemudian membuat perencanaan penilaian pengetahuan yang terdiri dari tugas, ulangan harian, PTS, dan PAS dengan bobot masing-masing. Tugas 10, UH 30, PTS 20, dan PAS 20. Nah, kemudian membuat perencanaan penilaian keterampilan yang berisi minimal salah satu dari portofolio kinerja atau proyek dengan bobot masing-masing. Portofolio 20, kinerja 20, proyek 20. Kemudian mengisi bobot nilai keterampilan sesuai dengan yang ada di perencanaan. Kemudian mengisi nilai pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan yang telah direncanakan. Untuk guru mapel yang menjadi pembina ekstrakurikuler, mengisi penilaian ekstrakurikuler yang mengisi predikat dan deskripsi dari masing-masing siswa anggota ekstra. Nah, ini yang dikerjakan guru mapel. Nah, kita lihat menunya di sini ya. Nah, kita lihat menunya di sini. Nah, ini untuk perencanaan. Setelah kita buka ya, rasionya tadi ini rasionya. Seperti ini. Oh ya, jangan lupa ya, kita isikan dulu pada perencanaan ya, perencanaan rasio nilai akhir ya. Kebetulan misalkan makanya saya ampu itu ada produk kreatif kewirausahaan, pekerjaan dasar otomotif, pemeliharaan mesin kendaraan ringan, kemudian pemeliharaan kelistrikan kendaraan ringan. Nah, ini sesuai dengan arahan ya, mengisi rasio ya, nilai akhir perencanaan yaitu pengetahuan 50, keterampilan 50. Nah, ini diisikan pengetahuan 50, kemudian keterampilan 50. Nah, itu simpan ya. Kemudian merencanakan penilaian pengetahuan ya. Misalkan saya akan menambahkan perencanaan penilaian pengetahuan terhadap kelas 10 TKR 4, maka kita bisa manfaatkan menu tambah data ya. Menu tambah data, kemudian di sini tahun ajaran sudah tertera sesuai dengan loginnya. Kemudian tingkat kelasnya, misalnya saya pilih kelas 10, kemudian pilihan robot belajarnya misalnya TKR 4, kemudian mata pelajarannya misalnya saya pilih pekerjaan dasar otomotif. Nah, di sini otomatis muncul aktivitas penilaian ya, kemudian teknik penilaian, bobot, kemudian KD-nya yang diajarkan ya, KD-nya yang diajarkan nih. Nah, dari KD 3.1 sampai dengan KD 3.13. Nah, pada aktivitas penilaian nanti di sini kita
kita bisa tulis secara manual sesuai dengan arahan kurikulum. Kita kembali ke perintahnya, lihat sebelah kiri di sini di poin 2, membuat perencanaan penilaian pengetahuan yang terdiri dari tugas, ulangan harian, PTS, dan PAS dengan bobot masing-masing. Tugas yaitu 10, UH 30, PTS 20, dan PAS 20. Kita coba ya. Tulis tugas. Tekniknya diarahkan pakaian teknik tertulis ya. Dan bobotnya dikasih tugas itu. Nah ini ya, tugas 10. Tugasnya adalah 10. Nah, kemudian ada UH, ulangan harian, pilihnya tes tertulis, kemudian bobotnya di situ UH adalah 30. Nah, kemudian PTS, isinya adalah PTS semester, bobotnya 20. Tesnya saya tertulis, bobotnya 20. Kemudian PAS, pilihnya tes tertulis, bobotnya 20 juga ya. Sudah terinput ya. Aktivitas yang dikerjakan sesuai dengan arahan, yaitu untuk menginput tugas, ulangan harian, PTS, PAS ya, dengan teknik penilaiannya berupa tes tertulis semua. Kemudian masing bobot-bobotnya yaitu sesuai dengan arahan, tugasnya 10, UH-nya 30, PTS-nya 20, PAS-nya 20. Nah ini. Kemudian KD yang kita pilih yang mana ya. Misalkan ini di semester 1 ya. Biasanya ada nomor KD yang nah ini ketika kita klik nomor KD ini nanti muncul ya, muncul KD-nya. Misalkan ini saya tempelkan di sini, nanti muncul identitas KD-nya adalah mengklasifikasi jenis-jenis handle gitu ya. Nih, sepertinya muncul ya. Nah, ini biasanya semester 1 itu sampai 6 KD. Kita centang 6 KD ini ya. Kemudian UH-nya semuanya juga pasti, setiap KD ada UH-nya pasti. Kalau PTS tengah-tengah ya. Ini biasanya di perkiraan 3.4 itu sudah mulai PTS. Untuk PAS-nya ya semuanya ini. Seperti ini. Ya. Kalau sudah, nanti di sini klik simpan ya. Klik simpan. Jangan lupa di sini klik simpan. Oke. Ini kalau sudah klik simpan, nanti akan muncul keterangan seperti ini. Ya. Figure 4 penugasan, teknik tertulis, bobotnya 10, jumlah KD yang dipilih misalnya 4 bandingkan 6. Nah ini ya, seperti ini. Ini kan tadi baru menginput penilaian pengetahuan. Selanjutnya kita akan menginput penilaian keterampilan pada perencanaan. Ini ya, untuk perencanaan atau keterampilan sama seperti tadi ketika akan menginput pada perencanaan penilaian pengetahuan ya, dengan cara tambah data. Kita ikuti aturannya seperti pada poin 3 ya, yang diarahkan di kurikulum. Kita baca, membuat perencanaan penilaian keterampilan yang berisi minimal salah satu dari portofolio kinerja atau proyek dengan bobot masing-masing portofolio 20, kinerja 10, proyek 20. Nah, bobotnya ya. Nah, ini misalkan ini saya akan menginput pada tambahan ini keterampilan, tambah perencanaan keterampilan. Nah, ini saya kelas 10 kelas 10, kemudian saya TKR 4, mata belajarnya PDTO. Nah ini penilaian yang saya pilih kinerja, biasanya saya coba praktek ya, coba praktek. Kemudian ini kan tadi
arahannya kalau kinerja itu 10 ya bobotnya ya, bobotnya 10 otomatis ya. Nah ini 10. Nah kemudian aktivitas yang dikerjakan yaitu kinerja. Nah kinerja. Nah biasanya saya itu melakukan praktek 2 kali ya, 1 kali untuk latihan, kemudian 2 kali untuk penilaiannya, jadi 2 kali kinerja. Nah seperti di perencanaan pengetahuan kan sampai 6 KD ya, sama ini juga di keterampilan 6 KD. Nah, yaitu dari KD menggunakan macam-macam hand tool sampai dengan menggunakan alat-alat ukur elektronik. Nah ini misalkan ini karena saya melakukan pekerjaannya 2 kali, ya maka kita pilih. Jangan lupa disimpan seperti itu ya, disimpan. Oke. Nah tersimpan nanti akan muncul nah seperti ini kalau sudah diisi ya, tulisan penilaian. Nanti hasil inputannya seperti ini. Kalau nanti ada keperluan untuk merubah ya atau kesalahan, kita bisa lakukan hapus atau edit ya, edit lagi itu. Nah kemudian ada menu bobot keterampilan, ada bobot menu keterampilan ya. Pada bobot menu keterampilan kita baca perintahnya di sini. Nah, perintah yang keempat, mengisi bobot penilaian keterampilan sesuai dengan yang ada di perencanaan. Nah, kita lihat bobot keterampilan. Nah ini ya, kinerja adalah 10 tadi ya, ditulis 10 semua, kemudian disimpan gitu ya. Kemudian kita ikuti perintah yang kelima sebagai guru mapel ya. Mengisi nilai pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan yang telah direncanakan. Nah ini kita saatnya masuk ke masuk ke menu penilaian ini ya, masuk ke menu penilaian sebagai guru mapel. Nah pertama kita akan masukkan nilai pengetahuan di sini. Nah ketika kita klik menu atau item menu penilaian pengetahuan, nanti akan muncul seperti ini ya. Nah baru kita akan pilih kelas mana yang akan kita berikan nilai dulu. Misalnya ini kelas 10, kemudian tadi TKR 4, mata pelajaran induktif. Nah di sini nilai yang akan saya masukkan yang mana dulu. Tadi kan saya menginput perencanaan yang akan dinilai pada pengetahuan, ada penugasan, ada ulangan harian, ada UTS, ada UAS ya. Nah ini nanti harus diinput satu-satu. Misalkan saya akan menginput penugasan dulu. Nah ini, nah seperti ini ya. Kalau ini nilainya sudah masuk ya. Contoh misalkan ingin memasukkan nilai, kita bisa masukkan nilainya secara manual ya, ketik satu-satu, tapi biasanya kan susah ya. Maka kita bisa menginput nilai ke sini secara otomatis melalui kita unduh format Excel-nya dulu. Kita unduh format Excel-nya ya. Kemudian kita coba buka. Buka ya. Nah, seperti ini. Misalkan ini tadi format dari penilaian pengetahuan ya, ada 4 tadi. Nah ini kan ada 4 kolom saja. Nah ini kita tulis lagi rata-rata untuk memasukkan nilai rata-rata, karena kan kalau di aplikasi ini kan dia di pojok kanan ada rata-rata. Nah ini kalau misalnya kita di format yang disediakan oleh aplikasi kemudian tidak kita manual mengisi rata-rata, nanti rata-rata di sana nggak ada. Nah, jika itu kita buat rata-rata secara manual ya, kita hitung. Nah, kita pakai ya sum
bagi 4 ini ya. Oke, ini rata-rata yang terjadi. Kemudian jangan lupa kita simpan, nanti kita simpan, kita taruh dokumennya yang mudah dicari. Nah, ini misalkan di sini ya, saya nyimpannya di sini. Nah, di sini kita berikan identitas baru, misalkan penugasan, ubah namanya penugasan, supaya mudah nanti kita mencari ya. Seperti itu ya, di save. Nah, kalau sudah jadi, ditutup boleh, nggak ditutup juga nggak apa-apa. Kembali ke aplikasi di sini. Nah, tadi kan kita sudah menginput nilai di format Excel yang sudah disediakan ya. Nah, kita kalau sudah menginput di format Excel ini, nanti kita tidak perlu lagi menulis satu persatu seperti ini ya. Nanti kita tinggal unggah saja ya. Kita klik menu unggah ya. Nah, kita akan gunakan tadi yang sudah kita edit. Nah, ini muncul. Nah, ini ya muncul. Nah, tinggal nanti ketik klik open ya, open, nanti akan muncul otomatis di sini masuk ya. Setelah itu jangan lupa simpan ya, jangan lupa simpan seperti itu ya. Nah, ini kan baru penugasan. Kemudian untuk ulangan harian, UTS, UAS nanti juga sama seperti itu caranya. Enak kan ya? Mending berusaha, tetap semangat ya. Nah, berikutnya adalah kita akan memasukkan nilai keterampilan. Nah, caranya sama seperti tadi, keterampilan ya, seperti kita memasukkan nilai pada pengetahuan ya. Jangan lupa tingkat kelasnya dimasukkan, rombongan belajarnya dimasukkan, tingkat pelajarannya dimasukkan. Nah, ini penilaiannya apa? Nih, sesuai dengan perencanaannya sudah saya input tadi, yaitu kinerja. Nanti seperti ini. Nah, formatnya sama seperti ini ya. Nah, tadi ya kita akan input nilai tidak manual kayak tadi ya. Kita bisa melalui unduh formatnya dulu. Kemudian seperti tadi kita tentukan rata-ratanya, dan kita save di tempat yang sudah dicari. Nah, itu kita unggah format Excel-nya. Dengan bentuk seperti ini. Kemudian jangan lupa di save atau simpan ya. Oke. Kemudian lanjut ke penilaian sikap ya. Nilai sikap ini kita diminta untuk memberikan rekomendasi penilaian sikap ya, nilai sikap. Nah, nanti ketika kita akan menilai sikap, contoh misalnya saya menambah ya. Nah, seperti kita memberikan pengetahuan TKR 4 seperti ini. Misalkan namanya Afif, saya akan berikan nilai sikap. Nah, ini tambah data. Nah, ini ya, ada beberapa nilai sikap yang bisa kita isi dan ada kaitannya ya. Misalnya integritas, nanti kaitannya dengan kesetiaan, anti korupsi, keteladanan, keadilan, menghargai, dan sebagainya. Dan kemudian ada religius, nasionalis, mandiri, gotong royong. Itu nilai sikap yang bisa kita input ya untuk rekomendasi kepada wali kelas. Jangan lupa nanti tanggal diisi sini, misalkan ya, tanggal diisi misal 7 Juni misalnya. Kemudian pilih rekomendasi yang akan kita gunakan, misalkan religius. Misalkan catatannya apa, misalnya taat beribadah ya, taat beribadah ya, taat beribadah. Nah, itu rekomendasi dari kita ya, sesuai dengan penilaian kita selama kita mengajarkan, memperhatikan siswa kita seperti apa, seperti itu ya. Nanti jangan lupa disimpan, nanti akan masuk di sini ya, seperti itu ya. Kita nanti diwajibkan ya untuk memberikan rekomendasi ya, supaya nanti wali kelas bisa lebih mudah atau BK bisa lebih mudah dan terbantu ya dalam memberikan nilai sikap juga yang akan diberikan kepada wali kelas ya.
Kemudian penilaian remedial sama seperti penilaian pengetahuan dan keterampilan ya, kalau siswa kita di remedi ya. Kemudian penilaian ekstrakurikuler, nah ini jika kita dijadikan sebagai pembina ekstra. Nah ini kebetulan saya dijadikan pembina ekstra musik. Nah nanti saya tinggal berikan nilai, namanya sudah tertera di sini, tinggal saya berikan nilai. Pilihannya ada sangat baik, baik, cukup, kurang. Nanti akan muncul deskripsi secara otomatis seperti itu ya. Nah itu tadi tugas sebagai guru mapel ya yang harus dikerjakan setelah melakukan penilaian ya, yang kemudian nanti nilainya akan diolah oleh wali kelas. Oke, kita kembali ke beranda ini. Nah baik, kemudian nanti kita akan memasuki pekerjaan sebagai wali kelas ya. Nanti kita gunakan menunya adalah laporan hasil belajar. Ini akan digunakan oleh wali kelas. Tapi sebelum itu kita lihat perintahnya ya. Wali kelas itu diminta untuk apa? Nah ini ya. Wali kelas diperintah. Nah, wali kelas diperintah untuk mengisi catatan akademik, mengisi nilai karakter dan catatan perkembangan karakter, mengisi ketidakhadiran siswa, mengisi prestasi peserta didik kalau ada, mengisi status kenaikan kelas semester genap, mengunduh ledger dan menginput nilai KI 3, KI 4 dan nilai akhir siswanya ke ledger spreadsheet Google ya. Kemudian khusus wali kelas, ini misalkan ada catatan khusus ya. Nih, misalnya ada catatan khusus untuk siswa bimbingannya yang melaksanakan PKL ya, maka harus diinputkan juga nilai PKL tentunya yang terdiri dari data PKL siswanya yang terdiri dari mitra atau bengkelnya, kemudian alamat bengkelnya, kemudian skalanya adalah 10 dan namanya, nama PKL berapa diisi di situ. Kemudian tugas terakhir nanti sebagai wali kelas yaitu mencetak rapor ya, seperti itu ya. Oke, coba langsung saja bagaimana prakteknya. Ini dia, saya perkecil dulu supaya mudah dibaca ya. Kita masuki tugas sebagai wali kelas ya, mengisi catatan akademik. Nah, kita masukkan ke aplikasinya dulu. Ini ingat ya, kita pakai laporan hasil belajar. Nah, catatan akademik. Mengisi catatan akademik ini misalkan seperti ini ya. Ini kita sudah disediakan nama-namanya ya. Terus nanti saya tinggal mengisikan nanti deskripsinya seperti apa. Bisa saya menuliskan seperti ini: Ananda sudah memiliki bekal kompetensi pengetahuan yang memadai untuk bekerja maupun melanjutkan studi di jenjang berikutnya ini ya. Kalau sudah, nanti jangan lupa seperti biasa disimpan. Nah ini dia sudah diketik ya. Oke, kalau sudah diketik semua, sudah disimpan, berarti pekerjaan mengisi catatan akademik sudah selesai. Kemudian berikutnya adalah mengisi nilai karakter dan catatan perkembangan karakter. Nilai karakter, kita klik nilai karakter di sini. Nah, terus seperti ini. Nah, oke. Sip. Nah, kemudian misalkan saya akan menilai karakter nama yang bernama Aji. Nah, ketika saya akan menginput nilai karakter, nanti sebagai wali kelas akan mendapatkan keterangan seperti ini ya. Ada Rizky Mu'alifa, ada Fauzi SPD ID. Nah, ini adalah rekom dari guru BK dan rekom dari guru
apa namanya, mapel yang mengapu ya. Nanti bisa kita gunakan, bisa kita klik ya, nanti bisa otomatis masuk ke dalam apa namanya, nilai karakter ini ya. Tapi nanti ada bagian yang tidak bisa otomatis dimasukkan, yaitu pada catatan perkembangan karakter. Nah, ini nanti kita inputkan secara manual ya. Setelah diinput, kemudian jangan lupa disimpan ya, disimpan di sini, lupa disimpan. Oke, kalau sudah tersimpan, kemudian tadi tugas untuk mengisi nilai karakter dan catatan perkembangan karakter selesai. Kita lanjut pekerjaan yang ketiga, yaitu mengisi ketidakhadiran siswa. Nah, untuk mengisi ketidakhadiran siswa, kita klik menu item ketidakhadiran pada menu laporan hasil belajar di sini ya. Nanti kita bisa isikan dia sakit berapa kali, izin berapa kali, tambah kenal berapa kali. Nah, ini diisikan secara manual. Oke. Kemudian jangan lupa kalau sudah selesai disimpan seperti biasa ya. Nah, ini kalau sudah selesai berarti artinya telah selesai mengerjakan mengisi kehadiran. Kemudian mengisi prestasi peserta akademik ya. Ini barangkali ada yang juara 1 apa juara berapa ya, diisikan ya. Nih prestasinya apa ya, ini diisi. Oke, jangan lupa nanti disimpan. Kemudian kalau pekerjaan mengisi prestasi sudah selesai, mengisi status kenaikan kelas, mengisi status kenaikan kelas. Nah, ini kenaikan kelas ya. Nah, nanti di sini dipilih. Kalau ini saya kebetulan wali kelas 12 ya, keterangannya lulus dan tidak lulus ya. Nah, ini kalau misalkan dia kelas 10 atau kelas 11, nanti di sini keterangannya naik atau tidak naik. Nanti di sini kelasnya ditulis berapa, seperti itu. Jangan lupa nanti disimpan juga ya. Nah, setelah itu berarti selesai pekerjaan mengisi status kenaikan kelas. Berikutnya nanti kita harus mengunduh ini ledger ya, ledger sini untuk mengunduh ledger. Kemudian apa namanya, kalau kita wali kelas 11 nanti di sini harus menginput ini apa namanya, data PKN ya, harus diinput. PKN-nya apa ya, misalnya ini, itulah ya, intinya diinput, harus diinput alamatnya, kemudian biaya skalanya berapa, lamanya berapa, keterangan. Nanti kalau sudah selesai disimpan. Nah, kemudian juga cetak e-raport. Nah, cetak e-raport ada dua, cetak tengah semester atau cetak raport semester. Nah, ini keduanya sama ya. Misalkan saya mau cetak raport semester ya. Nah, di sini ada 3 PDF yang bisa kita unduh ya. Jadi ketika kita akan mencetak raport di e-raport ini ya, tidak otomatis seperti di aplikasi SMS saya. Jadi kita harus unduh satu persatu di sini ya, yang bisa terdiri dari halaman depan, raport akademik dan karakter, dokumen pendukung. Nah, ini nanti kita unduh. Kalau kelas 10 biasanya tiga-tiganya ini diunduh ya, per siswa tiga-tiga ini diunduh. Tapi kalau misalnya kita bukan wali kelas ke 10 atau sebagai wali kelas 11 sama 12, biasanya cukup mengunduh 2 ini ya. Kalau yang ini, yang tengah, raport akademik, nanti terdiri dari nilai akademiknya dan karakternya. Kalau yang ini dokumen pendukung, ini dokumen pendukung ini apa namanya, diunduh atau dicetak nanti bisa untuk kelas 11 atau kelas 12. Nah, kalau kelas 12 biasanya untuk memberikan keterangan lulus ya, lulus.
Jadi kalau misalnya dicetak di kelas 10 atau kelas 11 biasanya itu memberikan keterangan dia pindah atau tidak naik kelas dan sebagainya ya. Tuh, jadi harus diunduh satu persatu, nanti baru di print. Nah, seperti itu ya, seperti itu cara cara menggunakan atau mengoperasikan e-rapot ya. Semoga ini bisa membantu saya ke depan dan dapat saya gunakan kembali untuk menggunakannya, dan juga dapat bermanfaat untuk teman-teman yang di sana ya. Itu saja ya, semoga bermanfaat. Saya akhiri, sampai jumpa kembali. Akhirul kalam, bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul adzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.